Aku ingin bercerai. Kiwei. Aku sudah memutuskan. Aku ingin bercerai denganmu. Aku bermimpi panjang. Mimpi itu tentang saat kita kembali ke desa. Lapangan yang familiar itu. Ada dua orang berlari di depan berpegangan tangan. Aku langsung mengenali. Salah satunya adalah kamu. Aku memanggilmu dengan keras. Tapi kamu bahkan tidak mendengar. Aku hanya berlari. Aku berlari di depanmu dengan putus asa. Aku bisa melihat dengan jelas bahwa yang satunya adalah Zhao Xinmei. Kalian sangat bahagia bersama. Aku tahu. Aku harus pergi. Berikan aku satu kesempatan lagi. Kiwei. Kamu tahu aku sangat mencintaimu. Tapi apa gunanya? Hatimu tidak lagi bersamaku. Tidak ada artinya bagiku untuk memaksa mempertahankan tubuhmu. Kamu memiliki kehidupan yang lebih kamu inginkan. Aku harus memuaskanmu. Shengnan masih sangat muda. Aku tidak. Aku bahkan tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana memberitahunya. Satu-satunya yang menyedihkan adalah selama ini aku selalu mengira kamu mencintaiku. Zhao Xinmei ada yang datang padamu. Bukan suami Niu Shurong itu di pintu. Benar? Apa yang dia lakukan dengan Xinmei? Ini, mungkin ada sesuatu yang terjadi di keluarga mereka. Dan mereka semua adalah saudara. Berhenti bergosip.
Ada banyak orang di pabrik yang tidak nyaman. Jadi cepatlah jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Shurong ingin bercerai denganku. Apa kamu setuju? Bagaimana aku bisa setuju? Lalu kenapa kamu di sini? Sebenarnya aku tidak tahu. Tolong bantu aku membujuknya. Bantu aku menjelaskan padanya. Apa kamu gila? Kamu menyuruhku menjelaskan pada New Shurong. Apa yang bisa aku jelaskan? Sin Mei. Itu adalah kesalahan malam itu. Mari kita berpura-pura itu belum pernah terjadi, oke? Mari kita berhenti menyiksa satu sama lain. Aku mohon. Mari kita berhenti menyiksa satu sama lain. Jika kita terus melakukan itu, aku pikir Shurong pasti akan gila. Apakah aku menyiksamu? Apakah aku menyakitimu? Kiwe, aku serius malam itu. Perasaanku padamu tidak pernah hilang. Aku benci New Shurong. Aku benci dia karena selalu memilikimu. Aku benci kamu karena selalu berdiri di sisinya. Tapi kamu jelas milikku. Aku tahu. Kamu mencintaiku. Aku mencintaimu. Aku mencintai Shurong. Sudahlah. Kamu hanya mengakuinya. Satu-satunya alasan kamu bersama New Shurong adalah untuk membuatku sedih. Aku memang sedih. Aku akui aku sudah sedih. Aku tidak ingin sedih lagi. Kiwe, asal kamu bilang. Aku akan menceraikan New Chengguo segera setelah aku pulang. Dari sekarang kemanapun kamu pergi, aku akan bersamamu. Dan tidak pernah berpisah. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? Tinggalkan rumah untukmu. Sampai kamu stabil. Kita semua sudah menjadi seperti ini. Mengapa kamu masih memikirkanku? Kiwe, meskipun kita sudah bercerai. Aku tidak membencimu. Jika kamu tidak bahagia, aku juga tidak akan merasa senang. Akhirnya kita bercerai.
Jangan bilang apa-apa. Saya sudah mengemas barang-barang saya. Kalau saya pulang saya akan membawa koper Dan saya. akan membawa Shengnan pergi. Jika ada sesuatu yang terjadi, beritahu saya. Lagi pula saya masih ayah dari anak itu. Saya akan. Mama, kita mau kemana? Kita akan pergi ke rumah kakek dan nenek. Kenapa ke sana? Karena kita akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Tidakkah kamu rindu kakek dan nenek? Saya rindu mereka, tapi apakah Papa akan ikut dengan kita? Oh, Papa tidak akan ikut. Papa akan tinggal di sini sendirian. Apa ini? Ini adalah saat kita baru pindah. Saya menaruhnya di sini. Saya pikir saya bisa tinggal di sini selamanya. Ketika kita tua, saya akan membacakannya untukmu. Sekarang tidak perlu lagi. Bolehkah saya memelukmu sekali lagi? Tentu saja. Berikan saya alasan. Kecuali maaf. Katakan apa saja. Saya tidak bisa melupakan Xin Mei. Terima kasih. Setidaknya kamu tidak berbohong padaku. Selamat tinggal, Papa. Buka mulutmu. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Saya akan membesarkan Shengnan dulu. Jangan salahkan saya. Karena membicarakan hal seperti ini sekarang. Sementara kamu masih muda. Cari pria lain yang akan merawatmu jika ada kesempatan. Mama, Jangan khawatir. Dia baru saja bercerai. Kamu biarkan dia beristirahat sejenak. jadi menurutmu kapan dia bisa menikah lagi? Saya tidak bisa membiarkannya hidup sendirian seumur hidupnya, kan? Shurong, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu masih mencintai Qi Wei? Tidak. Saya bisa memberitahumu. Qi Wei membuatmu merasa sangat kesal seperti ini. Kamu tidak bisa memiliki hubungan apapun dengannya lagi. Apakah kamu mengerti? Dan Zhao Xinmei, dia benar-benar membuat banyak masalah. Untuk kita. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan saudaramu. Bagaimana dia bisa hidup dengan wanita seperti ini? Ayahmu dan aku sudah tua.
Kami benar-benar tidak tahan dengan gangguan lagi. Ibu berhenti bicara dan makan dulu. Siapa? Aku akan lihat. Makan lebih banyak. Datang? Apakah Chungwo di sini? Saudaraku tidak di sini. Dia kabur dari rumah. Apa yang kamu katakan? Mengapa saudaraku kabur dari rumah? Apa yang terjadi padanya? Ibu. Mereka tidak optimis tentang kita berdua. Banyak orang menunggu untuk menertawakan aku. Mereka bilang kamu tidak akan menikahiku pada akhirnya. Benarkah? Apakah kamu akan menikahiku? Aku sedang berbicara denganmu. Apa yang ingin kamu dengar? Apa maksudmu sekarang? Apa yang kita lakukan sekarang? Kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Dua orang telah mengalami banyak hal. Ada banyak orang yang terlibat. Cerai dan menikah lagi. Aku merasa sangat tidak nyaman. Tunggu sebentar. Apa yang kamu tunggu? Kamu hanya tidak ingin menikahiku. Kamu bisa bilang langsung padaku. Kamu harus mempertimbangkan perasaan keluarga Niu. Kamu mengurus perasaan mereka. Bagaimana dengan perasaanku? Bagaimana kamu mengurus perasaanku? Apakah kamu tahu apa yang orang pikirkan tentangku sekarang? Apakah kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu denganku? Baiklah, berhenti. Aku akan menikahimu, asal kamu tidak membuat masalah. Aku bisa janji apa saja padamu. Jangan menyesal. Hari ini Paman Ki datang ke rumah kita untuk pertama kalinya. Ayo kita rayakan. Niu Zheng, kamu bisa minum soda. Ayo mari kita bersulang. Selamat datang Paman Ki, ayo. Ayo makan. Aku sudah membuat banyak makanan enak. Ayo. Niu Zheng, setelah ibu dan Paman Ki menikah, kamu harus memanggilnya ayah. Kamu tahu. Niu Zheng, kenapa kamu tidak sopan? Bagaimana aku bisa meninggalkan tempat dudukku sembarangan saat makan? Ayah, cepatlah kembali. Aku tidak ingin memanggil pria ini ayah. Ayah, aku sangat merindukanmu. Niu Zheng, ibu akan segera pergi. Kerjakan PRMU di rumah dengan baik. Bisakah aku ikut juga?
Jangan pergi terlalu malam. Niu Zheng, apakah kamu melihat harmonika yang ibu taruh di sini? Apakah ini? Niu Zheng, bagaimana kamu bisa mengambil barang ibu? Kamu tahu harmonika ini sangat penting bagiku. Jika kamu kehilangannya, aku akan memukulmu. Apakah kamu akan mencari paman? Dia bukan suami bibimu. Dia dan bibimu sudah bercerai. Kamu tidak boleh memanggilnya seperti itu lagi. Tidak, dia tidak ingin menjadi ayahku. Maaf, aku terlambat. Kenapa kita selalu datang ke sungai? Setiap kali kita bertemu. Jauh sekali. Aku suka datang ke sungai ini. Setiap kali aku sampai di sini, seperti waktu kita dulu di ladang Jianhu. Pada waktu itu kita semua akan pergi berkencan di tepi sungai. Itu adalah masa paling bahagia dalam hidupku. Lihat apa ini. Kamu masih menyimpannya. Aku selalu menyimpannya. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu. Aku selalu menyimpannya. Anggap saja ini sebagai satu-satunya kenangan tentangmu. Aku akan melihatnya saat merindukanmu. Bisakah kamu memainkan lagu lain untukku? Aku benar-benar ingin mendengarnya sekarang. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Bisakah kita menikah lebih cepat? Secepat mungkin, aku tidak tahan lagi. Aku akan lebih tenang seperti ini, oke? Oke. Mama, aku takut. Tolong. Mama, tolong. Apa yang terjadi?
Bibi kamu datang menyelamatkanku. Aku takut. Tidak apa-apa. Aku di sini tidak apa-apa. Jangan menangis, tidak apa-apa. Zhao Xinmei meninggalkannya sendirian di rumah. Pemadaman listrik lagi. Pasti dia sangat ketakutan. Dia hanya ingin berlari mencari kamu. Untungnya aku bertemu dengannya di jalan. Rumahnya terlalu jauh dari sini. Zhao Xinmei. Suaminya sudah pergi. Dia tidak menginginkan anaknya lagi. Jarak yang sangat jauh. Kalau-kalau dia dalam bahaya di jalan. Bagaimana aku harus menghadapi saudaramu? Keluar. Shengan, apa yang kamu bicarakan? Dia merampok ayahku. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak ingin ayahmu menjadi ayahku. Berhenti bertengkar. Aku punya ayah, berhenti bertengkar. Aku punya ayah. Berhenti. Ya Tuhan. Orang dewasa telah menyebabkan begitu banyak kesengsaraan. Dan anak-anak bertengkar begitu bertemu seperti musuh. Bagaimana kita bisa terus hidup? Berhenti menangis. Berhenti menangis. Oke. Aku tidak akan menemani kamu naik. Niu Zheng masih kecil. Setelah waktu yang lama, dia akan menerima kamu secara alami. Oke, pulanglah. Hati-hati di jalan. Kiwei. Niu Zheng sudah pergi. Niu Zheng. Pak, apakah kamu melihat seorang anak kecil? Seperti tingginya ini. Dia memakai celana training merah. Wajahnya bulat, apakah kamu melihatnya? Tidak. Terima kasih. Niu Zheng. Kedua anak sudah tidurkan. Ya? Dia pasti mencari Zhao Xinmei di awal. Aku sudah bilang begitu. Aku akan membangunkan kamu saat ibumu datang. Dia mau tidur. Kapan dia datang belum pasti. Biar aku lihat. Mama. Apakah Niu Zheng di sini? Tidak. Apakah kamu kehilangan cucuku? Dia tidak di sini. Dia bisa pergi kemana? Niu Zheng sedang tidur di kamar. Xinmei, kamu seorang ibu. Kamu merawat anak seperti ini. Aku tidak menyangka dia akan kabur. Kamu tidak menyangka. Banyak hal yang tidak kamu sangka. Bukan begitu. Selesaikan semuanya satu persatu pada akhirnya. Aku akan menjemput Niu Zheng. Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Apa hubunganmu dengan keluarga ini? Lakukan apa yang kamu mau. Jangan khawatir. Setelah aku menjemput Niu Zheng hari ini, aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Apapun yang kamu mau. Niu Zheng adalah cucuku.
Kamu merawat cucuku seperti ini. Aku khawatir. Ikuti siapapun yang kamu mau. Untuk pergi hari ini. Aku tidak peduli. Kamu tinggalkan anak-anakmu di sini. Dan aku akan membesarkan mereka. Agar kamu tidak memberikan pengaruh buruk pada anak-anak. Bagaimana kami memberikan pengaruh buruk pada anak-anak kami? Niu Zheng adalah anakku. Tentu saja aku akan mendidik dan merawatnya. Kamu tidak perlu khawatir. Apa yang salah denganku? Jangan bilang ini padaku, Nenek. Berhenti memarahi ibuku. Tidak apa-apa. Ayah, Tidak apa-apa. ayah pulang dan tinggallah bersama kami. Shengnan. Kemarilah. Gadis baik, jangan menangis. Sayang, ayah sibuk dengan pekerjaannya. Tunggu sampai pekerjaan ayah selesai. Dia akan kembali menemuimu, gadis baik. Ibu, apakah kita pulang? Apakah kita tidak tinggal bersama paman? Jangan bicara sembarangan. Apakah kamu dengar itu? Tidak. Ayah, aku ingin ayah. Niu Zheng, jangan menangis. Anak baik, jangan menangis. Kalian berdua berhenti menangis, dengar. Aku ingin ayah, jangan menangis. Aku bilang berhenti menangis, ayah. Berhenti menangis, dengar. Apakah kalian berdua membuat kesepakatan? Mengapa kalian menangis bersama? Apakah ada yang mengajari kalian melakukan ini? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu pikir kami sama seperti kamu? Benar? Hanya karena kita bukan orang yang sama. Jadi kita bukan keluarga. Saya ingin memperjelas hari ini. Kiwei dan saya sudah memutuskan. Kami akan segera menikah. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Saya tidak mengizinkan Anda bersama ibu saya. Pergi, saya tidak menginginkan Anda. Niu Zheng, jangan membuat masalah. Niu Zheng, kemarilah. Pergi. Tidak ada yang punya pendapat tentang Anda berdua menikah. Tapi jangan jadikan Niu Zheng sebagai korban. Saya akan merawatnya selama ini. Dia adalah bayi saudara saya. Saya tidak tahan dia diperlakukan tidak adil. Kamu membuatku sangat takut. Shurong maaf. Saya tidak akan masuk ke rumah Anda lagi. Selama Anda tahu. Halo, Paman Zibo. Mengapa Niu Zheng juga ada di sini? Dia menikah dengan Kiwei. Saya khawatir tidak ada yang akan merawat Niu Zheng. Jadi saya membawanya ke sini. Pergi bermain. Shurong, lihat rumahmu. Apakah berbeda? Kamu membelikanku buah lagi. Buah bukanlah intinya, saya membelinya setiap hari. Lihat di tempat lain. Lihat. Apakah terlihat bagus? Apakah istimewa? Ini berbeda. Setelah diletakkan di dalam ruangan. Terima kasih, Zibo. Kamu selalu punya cara untuk membuatku bahagia. Saya bahagia jika Anda bahagia. Ini adalah cabang yang dipetik di pinggir jalan. Sangat indah, bukan? Kakak Zibo, kamu merawatku seperti ini. Saya benar-benar tersentuh. Shurong, jangan mengatakan hal-hal ini. Ngomong-ngomong, saya dengar Weiran pergi ke Shanghai. Apa rencanamu? Mereka punya rencana mereka. Saya punya mimpiku. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan sekarang. Dan melihatmu bersama anak itu. Aku merasa sangat senang. Aku takut membebanimu. Aku belum memikirkan hidupku sendiri. Sejujurnya aku benar-benar berpikir, kamu harus mengikuti Weiran ke Shanghai. Shurong, jangan membujukku. Sekarang, aku tidak hanya bisa merawatmu dan anak, tapi juga merawat diriku sendiri. Jangan khawatir. Lihat, pernikahan kedua itu sangat megah.
Kudengar mereka dulu punya hubungan, kemudian menjadi saudara. Wanita ini menikah dengan saudara laki-laki keluarga itu, dan pria ini menikah dengan saudara perempuan keluarga itu. Setelah itu mereka putus dengan saudara laki-laki dan perempuan itu, dan menikah. Tidak tahu apa yang salah dilakukan saudara laki-laki dan perempuan itu di kehidupan sebelumnya, sehingga mereka mengalami hal-hal ini. Ayah, pesta di dalam sudah siap. Ayo masuk. Aku tidak akan masuk. Ini omong kosong orang lain. Ayah Jengkang Pedulikan. Mengapa kamu mendengarkan mereka? Pergi saja, jika kamu mau aku akan pulang. Ayah, kamu tidak bisa pergi. Apakah kamu dengar itu? Orang-orang yang melihat tahu sangat jelas. Aku ingin pulang. Baiklah, aku tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli siapa yang Kiwei nikahi. Semua adalah kakak ipar kita. Dia tidak layak. Baiklah, makan permen. Jangan makan apa yang kamu lakukan. Kita akhirnya menikah. Aku masih ingat apa yang kamu katakan padaku. Kamu bilang kamu akan kembali untuk menikahiku. Janjimu akhirnya terpenuhi. Tidur. Aku tidak bisa tidur. Apakah kamu berpikir ada lebih banyak orang yang menertawakan kita di siang hari atau mendoakan kita? Jangan pedulikan mereka. Benar sekali. Saya sudah hidup selama bertahun-tahun dan akhirnya mengerti. Jangan hidup untuk pendapat orang lain. Saya harus hidup untuk diri sendiri. Mereka yang datang untuk menertawakan kita berbisik di sana dan pikir saya tidak mendengar. Mereka juga bilang, kita adalah pezina. Omong kosong. Mereka benar. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan mereka benar? Kamu dengar saya. Itu yang saya maksud. Saya bilang mereka benar. Kita memang. Bagaimana kamu bisa bilang itu sendiri? Apa yang salah denganmu? Sin Mei sekarang ada masalah yang tidak bisa kita hindari. Tidakkah kamu berpikir begitu? Kita berdua mengandalkan kenangan masa lalu untuk hidup. Sekarang kita bersama. Kenangan bahagia itu. Kita hampir tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sekarang kita hanya dua orang yang lelah. Hidup bersama. Lelah? Ini hari pertama kita menikah. Apa kamu merasa lelah? Hari-hari yang akan datang masih sangat panjang. Apa kamu akan lelah sampai mati? Kamu menyesal? Saya tidak menyesal. Menyesal tidak ada gunanya. Saya tidak peduli lagi. Pada titik ini, Kamu tidak peduli menikah dengan saya kan? Lalu siapa yang kamu nikahi akan membuatmu peduli? tidur. Saya dengar Zhao Xinmei menikah kemarin. Dia tidak malu mengadakan pesta. Sekali makan saja cukup dan dia bahkan tidak merasa malu. Apa yang kamu tahu? Dalam situasi seperti ini semakin khidmat Jia Injin membuat momentum untuk dirinya sendiri. Jujur saja dia punya rasa bersalah. Itu masuk akal. Maka Niu Shurong patut dikasihani. Tidak hanya dia bercerai, dia juga harus melihat selingkuhannya begitu sombong. Tidak mungkin. Dia datang, makan permen pernikahan. Dia di sini. Terima kasih makan permen pernikahan. Selamat. Bahagia ya?
Ayo ambil beberapa. Selamat. Terima kasih, ambil lagi. Kamu punya. Ambil. Ada coklatnya? Shurong, selamat. Permen pernikahan. Kiwe akan hujan. Apa? Kamu harus menjemputku, tahu? Jangan cari alasan, kamu harus datang dan menjemputku. Bukankah ada orang lain? Itu saja. Hujannya sangat deras, cepat. Cepat, Shurong. Shurong, ikut kami. Ya cepat, aku akan mengantarmu pulang. Payungnya terlalu kecil, jangan sampai bertiga basah. Kalian cepat pulang. Cepat, pulang. Kalau baju kita pergi. Oke, pergi. Sampai jumpa, dah. Zhao Xinmei ada di dalam. Dia akan keluar sebentar lagi. Tidak bawa payung? Kupikir tidak akan hujan saat keluar. Cuaca berubah tiba-tiba. Lalu bagaimana kamu pulang? Kiwe. Ayo pergi. Niu Zheng, dia sangat merindukanmu. Kapan kamu akan mengajaknya makan? Aku tahu itu dia anakku. Aku akan menjemputnya. Niu Zheng, Mama, aku sangat merindukanmu. apakah kamu datang sendiri? Bibi yang mengantarku ke sini. Dia menyuruhku naik sendiri. Tidak apa-apa. Cuci tanganmu dan siap-siap makan malam. Mama sudah masak makanan enak, oke? Niu Zheng, kamu tidak benci paman kan? Bibi bilang kalau aku ingin Mama menyukaiku. Aku tidak boleh benci paman. Bukan itu, Tuan Chi. Bagus, makanlah. Kiwe, apakah kamu sudah terbiasa makan masakanku? Iya. Baguslah. Bandingkan dengan masakan Niu Shurong. Makan saja. Makan pelan-pelan, bagus, kamu bisa terbiasa. Kenapa kamu masih bangun? Kamu tidur dulu.
Suara kamu membalik buku terlalu keras. Bagaimana aku bisa tidur? Kalau begitu aku akan pelan-pelan. Kamu tidur dulu ya. Apakah kamu masih memikirkan kejadian siang tadi? Jadi kamu tidak bisa tidur. Apa yang terjadi siang tadi? Jangan pura-pura tidak tahu. Ketika kamu menjemputku siang tadi, apakah itu mengingatkanmu? Saat kamu dulu menjemput New Shurong. Jangan cari masalah di sini. Aku melakukan apa? Aku ingat sangat jelas. Pada waktu itu, ketika New Shurong pindah dari rumah, kalian berdua berpelukan erat. Bahkan aku tersentuh melihatnya. Berhenti, jangan bicara lagi. Karena hatimu tidak bersamaku, mengapa kamu menikahiku? Pernikahan ini yang kamu minta. Iya. Apakah aku menodongkan pisau ke lehermu dan memaksamu menikahiku? Kiwei, kalau memang begitu, kurasa kamu benar-benar tidak berguna. Kamu cuma ingin berantem kan? Ya, kamu cuma bikin masalah. Kamu minta aku jemput kamu dari pabrik hari ini. Bukan cuma biar Shurong lihat kan? Ya, aku sengaja melakukannya. Kiwei, kalau kita berdua benar-benar bahagia, aku nggak perlu panggil kamu ke pabrik dan buat petunjukan buat New Shurong. Aku nggak perlu melakukan itu. Apakah kamu harus menggunakan aku untuk balas dendam sama Shurong? Shurong itu baik hati. Dia selalu kasih jalan biar orang lain untuk mundur kapanpun. Dia seperti itu sekarang. Masih mau ganggu dia? Perlu nggak sih? Seru ya, bikin sakit hatinya tambah parah. Apa aku ganggu dia? Kamu buta ya? Waktu dia ganggu aku. Setiap kali ada masalah antara aku dan New Shurong, kamu selalu di pihak dia. Bantu dia ganggu aku. Seru ya? Meskipun kita sudah menikah, kamu masih memperlakukan aku seperti itu. Orang ghiati hanggang ganggu ibuku. Orang ghiati hanggang ganggu ibuku. Pergi. Kamu ngapain? Lepasin aku. Lepasin aku. News Hang. News Hang. Berdiri ibu. Kiwei. Lihat apa yang kamu lakukan ke anakku. Sini makan selagi masih hangat. Ibu, dia gimana? Biarin aja kita makan. Kepalamu masih sakit, nggak sakit lagi? Lihat, nggak apa-apa kalau aku goyang-goyang kayak gini. Jangan goyang-goyang. Gimana kalau ada yang salah sama kepalamu? Ibu percaya kamu nggak sakit lagi. Ibu, dia selalu ganggu kamu ya? Nggak ada yang ganggu ibu. Ibu, kalau dia masih ganggu kamu nanti, katakan saja padaku. Aku bisa melindungi Qi Shengnan di sekolah. Maka aku juga bisa melindungi ibu. Ibu percaya padamu. New Zheng, kita sekarang sudah jadi pria. Setelah aku kembali ke rumah bibi, aku tidak akan bisa segera kembali kalau ibu dibuli. Itu salah ibu. Ayo jangan kembali ke rumah bibi lagi di masa depan. Oke. Makan selagi masih hangat. Aku juga makan. Ayo bersulang. Ibu-ibu. Kenapa aku tidak melihat New Zheng? Dijemput ibunya. Hari ini dia datang ke sekolah, dan aku melihat luka di kepalanya. Luka? Dia menempelkan sepotong kasa di sini.
Apakah kamu bertanya padanya kenapa dia terluka? Dia bilang untuk melindungi ibu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bibi, Ada apa dengan kepala News Heng? Apapun yang terjadi pada kepala News Heng, itu tidak ada hubungannya denganmu. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Tapi hal yang melukai News Heng ada hubungannya denganku. Dan aku harus menyelesaikannya. Lupakan saja. News Heng adalah anakku. Seharusnya aku yang mendidiknya, bukan kamu. News Heng juga keponakanku. Niu Shurong, jangan membohongi dirimu sendiri. Jangan menggunakan hal ini untuk membuat masalah. Kau dan Qi Wei sudah bercerai. Kau masih ingin menggunakan anakku untuk membalas dendam padaku. Apakah tidak cukup bagimu untuk membunuh satu anakku? Kau sangat kejam. Pergi dengan Bibi. Jangan pergi, ini adalah rumahmu. News Heng pergi dengan Bibi. Tinggal di sini ibu News Heng. Berhenti. Jangan menyiksa anak itu. Jangan menangis. News Heng, katakan pada semua orang dengan siapa kamu ingin tinggal. Aku akan bersama ibu. Kalau tanpa kamu. Si Mei, biarkan dia pergi. Kamu biarkan dia pergi dengan bibinya. Diam. Apa gunanya kamu menguasai anak seperti ini? Masalah apa yang bisa kamu selesaikan? Masalah apa yang bisa kamu selesaikan jika kamu memaksa anak? Bisakah kamu memikirkan Dari masalahnya? Sudut pandang anak. Apakah aku memaksa anak? Atau kamu yang memaksaku? Niu Zheng adalah anakku. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Apa kalian semua gila? Pergi kenapa? Niu Shurong. Aku kasih tahu. Tidak ada yang bisa membawa Niu Zheng pergi. Tidak ada. Besar kecil. Niu Zheng menulis dengan sangat baik. Kenapa kamu belum selesai menulis, Shengnan? Kenapa kamu sudah selesai menulis semua yang ibu belum baca? Besar kecil lebih kurang. Guru bilang begitu. Sangat pintar. Aku buka pintar bagus. Shengnan, Ibu Paman Zibo datang. kamu sedang mengerjakan PR. Kakak Zibo. Shurong, surat dari pengadilan. Zhao Xinmei bersaing denganku untuk hak asuh Niu Zheng. Si Mei adalah ibu Niu Zheng. Dia melakukan hal yang benar. Bisakah kamu berhenti bertengkar dengannya? Aku takut Niu Zheng akan dirugikan. Apa yang harus kukatakan tentangmu? Hanya khawatir tentang orang lain. Apakah bumi tidak akan berputar tanpamu? Aku harus berperkara. Aku merawat Niu Zheng untuk kakakku. Itu kamu, akhirnya aku dapat daging perut. Aku akan masak Niu Zheng. Kesukaannya babi kecap besok. Persidangan belum dimulai. Siapkan putusan besok. Kenapa kamu menyiapkan ini sekarang? Kayaknya kamu sedikit cemas. Aku nggak buru-buru, ngapain aku buru-buru? Anak itu akan jadi milikku. Menurutmu ayah anak itu sudah pergi? Bukannya dia harus ikut ibunya? Atau dia ikut bibinya? Asal hukum mana yang mengatur hal ini? Sejak kapan kamu mulai sangat peduli sama Niu Zheng? Itu karena kamu nggak tahu seberapa penting Niu Zheng di hatiku. Dia adalah harapan terakhir di hidupku. Aku nggak bisa hidup tanpa dia.
Kalau kamu benar-benar peduli itu bagus. Maksud kamu apa? Nggak ada. Aku punya perasaan. Aku juga butuh dicintai. Aku pernah dapat cinta ini darimu. Lalu hilang. Aku ingat banget. Malam pertama kita menikah. Apa yang kamu bilang ke aku? Kamu bilang kita bahagia. Hanya kalau kita ingat masa lalu. Sekarang, aku cuma bisa hidup sama 2 orang. Jadi orang yang paling mencintaiku di dunia ini adalah Niu Zheng. Aku harus dapatkan dia. Pengadilan ini sudah memutuskan kasus hak asuh ini. Sesuai hukum. Niu Zheng dihukum untuk dibesarkan oleh ibunya Zhao Xinmei sesuai hukum. Selama itu milik Zhao Xinmei. Aku pasti akan dapatkan. Apakah kamu gak merasa lelah? Bahkan kalau lelah, itu lebih baik daripada gak punya apa-apa di akhir. Hargai kalau kamu dapat. Baiklah sama Niu Zheng. Baiklah sama dia. Ambil kembali saranmu. Aku gak butuh sama sekali. Gak ada orang di dunia ini yang lebih mencintai Niu Zheng daripada aku. Dan aku jamin, Niu Zheng akan lebih bahagia daripada Qi Shengnan. Oke, masakannya enak. Banyak sekali makanan lezat. Lebih banyak daripada 1 tahun baru. Tentu saja hari ini hari yang baik. Ayo kita rayakan. Rayakan kepulangan Niu Zheng. Ayo cepat minum. Minum. Begini ya Niu Zheng, ini di rumah kita sendiri, bukan di rumah tantemu. Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Makan. Niu Zheng, paman suka wortel. Biarkan dia makan. Jamur ini juga sangat bergizi. Dan biarkan paman makan bagus. Makan. Kamu makan ini. Piring makanan ini untukmu. Makan. Akhirnya tidur. Apakah dia yang kamu pulang khusus untuk melawanku? Aku kasih tahu. Ketika anak seusia ini, kamu tidak bisa membiarkannya melakukan apa saja, kamu harus mendidik. Kamu menyakitinya dengan memperlakukannya seperti ini. Juga akan menyakitinya di masa depan. Anakku sendiri. Aku bisa mencintainya dengan cara apapun. Mendidik anak juga mencintainya. Kalau kamu tidak mendidiknya, biar aku yang mendidik. Oke. Akhirnya ada yang membantu mendidik anakku. Kita semua butuh didikanmu. Oke, tidur. Matikan lampu. Aku tidur.
Ada apa?